Tergantung sih, kalau mungkin batuknya batuk apa tuh namanya, batuk kering gitu ya biasa. Kalau saya sih ya, pengalaman saya tuh saya kasih itu jeruk nipis, madu sama sedikit garam gitu kan. Tapi kalau seandainya batuknya berdahak ya kita perlu keluarkan dahaknya, ya dikasih herbal-herbal yang sifatnya agak hangat ya, kayak jahe. Nanti cari bubuknya aja. Ya bubuk jahe nggak usah banyak-banyak kan, panas tuh. Jahe mungkin, atau cengkeh ya, atau mungkin serai itu juga bisa. Atau nanti cari kalau memang anak tuh bisa minum dalam bentuk minuman ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, nanti coba dibikin puyer aja, puyer dalam bentuk bubuk. Nanti cari kapsul jahe, kapsul apa gitu kan, yang herbal-herbal hangat, itu insya Allah akan membantu kalau batuk ya, seperti itu. Saya tetap normal Ustaz, karena menurut saya berat badan saya sebelumnya normal. Terima kasih Ustaz. Ya kalau sudah turun ya karbonya tetap diasup ya. Cuman nanti diganti dengan karbo-karbo yang kompleks, karbo-karbo yang sehat ya, kayak kentang ya, itu juga insya Allah akan membantu. Atau mungkin sebenarnya bukan saya melarang makan, bukan melarang sih ya, tapi nasi putih itu nggak sehat. Nasi putih itu nggak kalau berlebihan ya. Kenapa? Karena sudah pertama dia tinggi gula, seratnya nggak ada, dia miskin enzim, miskin vitamin gitu kan. Jadi kalau berarti kita boleh ganti dengan nasi yang lain atau beras yang lain boleh. Ya tetap aja makan ya beras merah, beras hitam, beras coklat, atau beras pecah kulit, beras pirang kalau orang Melayu bilang itu ya. Itu insya Allah nggak masalah. Jadi kalau sudah turun kayak seperti ini jangan kurang. Sebab kita butuh karbohidrat. Jangan nggak makan karbohidrat karena kita tidak mengajarkan diet tertentu ya. Kita cuma atau saya cuma mengajarkan agar jangan makan karbo yang tidak sehat ya. Kayak tepung-tepungan itu kan karbohidrat juga, itu nggak sehat. Maka ganti dengan tepung-tepungan yang sehat, tepung non gluten gitu kan bisa. Contoh misalkan Anda pengen makan mie, ya misalkan di rumah pengen makan mie, ya udah makan mie, cari mie dari wortel, mie dari bayam, mie dari kentang, kan banyak tuh sekarang ada. Nah, itu tepungnya bagus insya Allah, nggak seperti tepung-tepung terigu ya, yang dia berat buat usus dicernanya, termasuk nasi putih tadi ya. Kalau sekarang sudah berat badannya turun ya loading karbo lagi, masukin karbonya. Dan kalau mau detail mungkin Bapak Ibu silakan konsultasi ya. Biasa saya menyarankan tuh ke ya teman-teman yang ada di gym ya, atau mungkin yang membuka konsultasi online. Di IG saya juga ada salah satu rekan saya juga yang beliau juga mengajak ya, kalau sudah turun mau diapain ya, mungkin tinggal dibaca postingan di situ, insya Allah ada keterangannya. Wallahu alam. Tanyakan apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan pendengaran saya, mohon penjelasan di Ustaz. Terima kasih. Pertama, saya bismillah, semoga Allah sembuhkan Anda ya. Yang pertama ya, bertaubatlah kepada Allah atas segala kesalahan yang dilakukan ya, dan minta maaflah kepada Allah atas semua hal-hal yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Jadi kalau bahasa saya itu bertaubat sebelum berobat gitu kan. Bertaubat sebelum berobat, itu yang pertama. Yang kedua, banyak cara ya, kita yang namanya ikhtiar, kita nggak tahu sih ya yang namanya ikhtiar kita nggak tahu seperti apa hasilnya, tapi ada beberapa cara-cara untuk mengatasi hal seperti ini. Pertama ya mungkin Bapak atau yang bertanya ini bisa melakukan terapi bekam ya. Terapi bekam itu kalau buat vertigo itu salah satu yang sangat efektif untuk vertigo. Kemudian mungkin ditambahkan mungkin dengan tusuk jarum juga ya. Intinya ya semoga ya, saya sih tidak tahu kondisinya kayak apa, tapi kalau mungkin masih bisa organ tadi diselamatkan atau mungkin masih bisa berfungsi seminimalnya ya, mungkin terapi-terapi seperti pijat, tusuk jarum itu insya Allah akan sangat membantu ya. Membantu mengembalikan pendengarannya tadi ya. Semoga seperti itu. Dan banyaklah mendengar Al-Quran ya. Banyaklah mendengar Al-Quran. Kalau bisa mah telinganya jangan mendengar apapun lagi kecuali mendengar Al-Quran. Jadi hal-hal yang tidak diperintahkan atau tidak disyariatkan dalam Islam jangan didengar lagi ya. Maaf, seperti musik atau apapun seperti itu tinggalkan saja. Dan karena sudah bermasalah telinganya, jangan mendengarkan itu kayak pakai headphone atau earphone gitu, jangan, karena sangat sensitif ya, apalagi kalau suaranya agak gede. Jadi dengar seperti biasa aja, pakai speaker biasa gitu dengan volume tidak terlalu besar. Itu yang mungkin bisa saya sarankan. Wallahu alam. Assalamualaikum, saya Ibu Santi dari Cimahi. Menurut hasil lab dan penjelasan dari hasil tes anak, 1/100 menurut dokter saya kena autoimun,
pradiabetes, dan asam urat dan mah. Bagaimana caranya dokter supaya saya lepas dari obat dokter? Karena obat asam urat membuat lambung saya terasa kering, dan makanan apa yang bisa saya konsumsi membuat saya tidak merasa lemas. Pertanyaannya asam uratnya tuh lemesnya ya? Ini karena obat asam urat itu membuat lambungnya kering. Kemudian dia ibu Siti nanya, makanan apa yang bisa dikonsumsi supaya tidak lemas tadi? Karena beliau sudah 2 bulan mengikuti resep dokter, maksudnya mengikuti resep dokter Ustaz Jadul. Nah, resep saya. Kalau resep saya harusnya nggak makan obat asam urat lagi mungkin. Setelah minum obat, diikuti resep biasa juga, berarti mengkonsumsi terigu, minyak gula, dan badannya sekarang lebih enak, Ustaz. Nah, terus? Nah, tapi ada sendi-sendi masih sakit dan terkadang masih lemas. Jadi pertanyaan beliau tuh gimana supaya tidak lemas, Ustaz? Oh, gampang mah itu. Pertama, berjemur. Yang kedua, minum itu madu, air madu sama garam. Tambahin jahe sedikit. Terus habatus sauda 3 butir 5 butir sehari, insya Allah akan sangat membantu. Itu. Insya Allah itu udah cukup sih. Ya. Kurma jangan lupa kurma. Tapi garamnya jangan garam dapur ya. Jangan garam refinasi. Ya pokoknya garam mineral aja, apapun lah itu, mau garam gunung, garam laut, garam Himalaya, pokoknya garam mineral aja, jangan garam yang sudah direfinasi. Gitu aja. Bagaimana bisa totalitas untuk makan sehat sementara lingkungan terdekat tidak support atau tidak mendukung? Ya pindah lingkungan idealnya. Ya idealnya pindah lingkungan, tapi ya Anda gini loh Pak, Bu. Maksudnya gini, kita tuh kan hidup harus punya ya idealisme lah, mungkin bahasa saya gitu ya. Idealisme itu maksudnya hal-hal yang menjadi sebuah komitmen kita terhadap diri kita sendiri gitu loh. Jadi meskipun misalkan lingkungan kita tidak mensupport untuk hidup sehat, ya kita tetap tunjukkan gaya hidup sehat tadi gitu kan. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita juga ikut di sana mungkin ya, tapi kan kita punya prinsip. Contoh beginilah, mungkin bukan mungkin, orang yang memang nggak merokok, mau kata di lingkungan merokok pun dia tidak akan merokok gitu loh, karena emang nggak mau merokok. Nah sama juga dengan hidup sehat ya. Jadi kalau emang orang udah biasa hidup sehat, maka di lingkungan yang tidak sehat pun dia tidak akan ikut-ikutan hidup tidak sehat seperti itu, karena dia punya prinsip, hidupnya tuh punya prinsip. Jadi kalau mungkin bahasa saya itu ya jangan serahkan remote kehidupan kita tuh pada orang lain. Orang ngomong apa, orang bicara apa, orang gini segala macam, akhirnya apa yang dikerjakan ngikut seperti itu, nggak bisa. Misalkan Anda pengen makan misalkan sayur dan buah-buahan gitu kan, wih gaya nih, sok sehat nih segala macam, ya nggak apa-apa, bilang aja gitu. Dan jangan membuka pintu pertengkaran juga. Hidup gue ngapain lo ngurusin, nah itu nggak boleh juga. Jadi kalau misalkan, kalau bahasa saya itu jawaban paling gampang mah, waduh hidup sehat ya Allah luar biasa nih, iya alhamdulillah nggak apa-apa, itu aja. Jadi kalau ketemunya salah satunya, kalau bahasa Al-Quran itu faiza khotabahumul jahilun qolu salama. Jadi kalau orang-orang jahil tuh ya ngejek kita segala macam, katakan qolu salam, perdamaian untuk Anda. Gitu loh. Tenang aja ya. Prinsip ya, harus ada prinsip hidup. Ustaz, untuk parasit atau cacing ada resep DSR atau ayat Qurannya nggak, Dok? Apa tadi? Parasit cacingan, Ustaz. Mungkin bisa dicoba pakai itu sih ya, propolis ya. Diminumkan propolis buat anaknya, nanti mungkin ditambahkan dengan apa tuh namanya, kunyit dan lada hitam, dibikin jamu aja, nanti diminumkan ke anaknya, mudah-mudahan membantu ya. Propolis sama kunyit dan lada hitam. Terima kasih. Tadi dari Madu ya, jangan lupa madu. propolis dan madu ya. Untuk kesehatan kolbu dengan membaca Al-Quran dari Ibu Marini, kemudian untuk kesehatan raga
kita konsumsi apa ya Pak Ustadz? Ini kayaknya akan lebih panjang nih, tapi singkat aja Ustaz. Ya, Bismillah. Jadi sebenarnya kalau agama sesuai dengan apa yang tadi jelaskan Al-Quran, halal. Jadi konsep sehat dalam Islam itu halal, toyib, dan la tusrifu, tidak berlebihan. Itu aja sebenarnya. Jadi misalnya gini lah, madu halal nggak? Halal. Toyib nggak? Sangat toyib. Tapi kalau madu di satu hari diminum 1 liter ya sakit orang. Kan gitu. Kemudian misalkan kita tahu misalkan soda tuh halal nggak? Halal. Toyib nggak? Nggak toyib. Ya mau toyib, kalau udah nggak toyib, ya kemudian berlebihan lagi, pasti muncul masalah. Dan Allah memberikan kepada kita akal pikiran, pengetahuan ya untuk mendalami itu semua. Jadi kata kuncinya halal, toyib, dan tidak boleh. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan bolehkah makan gorengan? Ya boleh, sekali-sekali mah boleh. Tapi kalau hari ini gorengan, besok lagi gorengan, itu doyan, bukan sekali-sekali namanya. Ya gorengan sehat nggak? Orang dunia juga udah tahu gorengan mah nggak sehat. Contoh ya, boleh nggak? Ya, saya sekali-kali mah silakan. Tapi kalau saya katakan kita lebih banyak memasukkan dalam badan kita ini makanan-makanan yang halal, toyib ya, dan tidak berlebihan. Itu kunci sehatnya begitu ya. Kurma sehat, halal, toyib ya. Halal pasti kalau diberi dengan harta yang halal. Toyib misalkan ya baik, sangat baik, tapi nggak boleh berlebihan ya. Jadi kita tahu kok mana yang bukan tinggi karbo, tinggi gula, makanan olahan, makanan tinggi garam, itu kan nggak sehat semua ya, seperti itu.